Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus edisi hari ini. Hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang merupakan juara dari dua kategori lain di Innotek 2024 Kota Kediri. Yang kali ini tema yang kita kupas masih sama, yakni menuju Innotek Kota Kediri 2024. Di sebelah kiri saya persis, ini sudah bersama saya Mbak Mustika Ekawati yang merupakan peraih juara satu kategori non-ekonomi. Dan yang paling ujung ada Mas Rangga, juara satu kategori web atau aplikasi. Betul ya Mbak Mas? Oke, luar biasa. Kita akan membahas dulu kepada Mbak Mustika terkait dengan juara satu kategori non-ekonomi. Nah, ini merupakan dari bidang non-ekonomi ini juara satu memiliki inovasi namanya Jari Renjana Women Hub. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, ini itu sebenarnya sebuah wadah atau inovasi apa sih Mbak gitu kepada masyarakat? Baik, jadi terima kasih Mbak atas kesempatannya. Jadi Jari Renjana Women Hub ini berawal dari kepedulian kami dan juga keprihatinan kami. Kebetulan saya kan juga ibu rumah tangga Mbak, melihat kok ibu rumah tangga ini kurang bisa menggali, bisa berkembang, terus kehilangan kepercayaan diri, terus kurang kegiatan di luar dan sebagainya. Mungkin juga bukan ibu rumah tangga aja Mbak, mungkin kayak mbaknya yang sudah berkarir atau berkarir atau bekerja di luar itu juga merasa kurang bisa mengembangkan diri mereka seperti itu. Makanya kami merancang Jari Renjana Women Hub ini, di mana tujuannya itu memberikan wadah kepada kita para perempuan untuk saling berjejaring, saling berkolaborasi dan juga bertukar informasi dan juga skill. Jadi agar kedepannya tuh kita saling berintegrasi dan saling berkembang. Oke, jadi memang ini merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan para wanita-wanita di Kota Kediri begitu ya, khususnya ibu rumah tangga. Ini sudah berdirinya sejak tahun kapan ini, Mbak? Jadi awalnya itu kita itu dari selulus kuliah 2017 tuh kita sering mengadakan workshop kecil Mbak, tapi dulu itu bergeraknya di bidang handcraft aja. Jadi terus kita berpikiran bahwa oh ini kalau kita kembangkan menjadi sebuah komunitas yang bukan hanya kita aja yang bergerak, tapi seluruh perempuan khususnya di Kota Kediri jika bergerak itu akan bisa menggali manfaat dan juga potensi yang lebih besar seperti itu. Oke, jadi memang dibentuk dari sekelompok kecil dulu, kemudian bisa menggandeng masyarakat umum untuk bisa bergabung begitu ya. Oke, ini sebelum kita melanjutkan, saya pengen ke Mas Rangga dulu terkait dengan bidang web. Ini selaku juara satu kategori web atau aplikasi yang memiliki inovasi Satria Road Finder. Betul ya Mas Rangga? Ya, betul. Oke, ini apa sebenarnya yang melatar belakangi pengembangan aplikasi Satria Road Finder ini, Mas? Oke, jadi Satria Road Finder sendiri itu adalah aplikasi yang bertujuan untuk yang dikembangkan untuk sarana transportasi yang ada di Kota Kediri. Kan di Kota Kediri kan ada sarana transportasi gratis kan Mbak? Iya. Yang namanya Satria, itu kepanjangan dari sarana transportasi Kediri Bahagia. Iya, nah, betul. Dari situ ide untuk pembuatan aplikasi muncul ketika saya ingin atau mau menggunakan aplikasi tersebut. Keresahan dari saya, ini ada sarana transportasi bus gratis, tapi ketika saya ingin menggunakannya saya tidak tahu di mana haltenya atau rutenya lewat mana saja. Iya. Nah, bingung ya mungkin bingung. Proses naiknya bagaimana gitu. Nah, dari ide itulah saya dalami, oh ternyata aplikasi Satria ini, ternyata bus Satria ini adalah aplikasi gratis yang terkhusus untuk pelajar. Jadi saya buat aplikasi Satria ini untuk memudahkan mungkin calon pengguna atau pengguna dalam melihat atau memantau di mana sih bus Satria tersebut sekarang berada, atau nantinya saya bisa
di halte mana untuk menunggu bus tersebut, seperti itu. Oke, berarti itu merupakan sebuah aplikasi yang terkonek dengan keberadaan Bus Satria begitu, Mas ya? Iya, benar. Oke, berarti dimanapun tempatnya itu selalu bisa kita lihat titiknya seperti ya. apa gitu ya. Betul. Mungkin lagi proses masih perjalanan dari jalan mana menuju ke halte mana gitu Iya. juga bisa dilihat Bisa secara dilihat. detail di situ. Iya. Oke, kalau untuk aplikasi ini dapat diakses dan bisa digunakan oleh semua masyarakat? Bisa. Untuk nantinya aplikasi ini akan dapat diunduh melalui Play Store dan secara mudah nanti bisa di-download atau mungkin digunakan secara langsung ya. Dan di dalam aplikasi tersebut kan biasanya orang awam kan belum bisa ini bagaimana aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi tersebut juga ada panduan penggunaannya. Oh, sudah lengkap dengan panduannya ya. Berarti itu semacam kayak aplikasi navigasi begitu? Betul. Betul ya? Itu Oke, terus apa sejenisnya. yang membedakan aplikasi ini dengan aplikasi navigasi lainnya? Kalau boleh tahu. Nah, kalau di dalam aplikasi Bus Satria ini sendiri nantinya juga akan ada peringatan, mungkin peringatan kemacetan. Selain itu ada rekomendasi halte terdekat. Kan ketika kita ingin naik Bus Satria kan nggak tahu kan halte terdekat dari posisi kita kan di mana. Nah, nanti di aplikasi Bus Satria akan merekomendasikan halte terdekat dengan kita untuk naik Bus Satria tersebut. Setelah itu ada UI interaktif yang mungkin mudah digunakan oleh pelajar atau masyarakat awam, dan ada chat komunikasi. Jadi chat komunikasi itu bertujuan untuk berkomunikasi para pengguna Bus Satria sendiri. Oh gitu. Iya, ada seperti room chat untuk berdiskusi antar pengguna berarti ya. Iya. Oke, baik. Jadi memang nanti untuk memudahkan baik masyarakat Kota Kediri sendiri ataupun dari masyarakat luar kota yang mungkin berkunjung ke Kota Kediri dan bingung ya bagaimana cara menggunakan, cara naik dan lain sebagainya. Oke, kita bergeser kembali ke Mbak Mustika. Mbak, terkait tadi kan sudah disampaikan bahwa ini adalah sebuah wadah untuk para wanita-wanita di Kota Kediri untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu ini yang selama ini berlangsung ya, apa sih jenis pelatihan keterampilan ini yang banyak diminati di anggota Women Hub ini? Kalau sebelumnya, kalau boleh tahu berapa sih anggotanya sampai saat ini totalnya? Kalau dari Instagram sendiri, followers kita sekitar 400 atau 600 orang yang gitu. Berarti itu rata-rata anggotanya juga aktif ya? Ya, berarti selain bersosialisasi secara langsung juga secara online begitu? Betul. Kita memang untuk informasinya juga melalui media online. Untuk sementara ini kita melalui media Instagram aja, Mbak. Karena kan dia lebih fleksibel digunakan dan banyak penggunanya seperti itu. Betul. Tadi kalau jenis pelatihan dan keterampilan yang paling banyak diminati? Kalau selama ini yang udah kita yang beberapa yang udah kita handle juga ada berkaitan sama keterampilan handcraft, ada kerajinan tangan seperti melukis, terus menyongket dan juga menghias botol. Terus juga ada juga nih sekelompok ibu-ibu. Jadi kan kita sebenarnya mungkin udah bisa mengaji ya Mbak, ngaji Al-Quran, tapi kadang pembenaran secara tajwidnya itu juga masih kurang maksimal ya. Akhirnya di situ ada kita menggerakkan ibu-ibu yang mungkin saat ini di kampung, maksudnya guru ngaji kampung yang kurang yang bisa dan berkompeten tapi kurang menjadi guru ngaji di luar, mungkin bisa gitu. Itu kita gerakkan, jadi kita belajar bersama-sama untuk ngaji. Dan kita untuk pembenaran tajwidnya juga itu ada juga. Terus digital marketing juga ada. Kedepannya kita juga ingin melakukan menggandeng para anggota kita yang mungkin ke arah gen milenial atau gen Z untuk lebih ke pelatihan teknologi informatika kayak misalnya pelatihan Canva, terus pelatihan editing foto dan content creator itu kan sekarang sangat diminati. Oke, baik. Jadi memang nantinya ke depan ini menyasar banyak bidang ya, baik ekonomi, sosial, kemanusiaan dan lainnya begitu. Terus mungkin terakhir ini rencana ke depan untuk mengembangkan komunitas atau wadah itu apa saja, Mbak?
Jadi gini Mbak, beberapa kan kita kan sebenarnya ada 6 program, nggak cuman pelatihan aja. Iya. Kita juga ada humanity untuk sama-sama kita terus memberikan aksi sosial dari kita para perempuan khususnya perempuan Kota Kediri, dan juga ada konsultasi juga rencananya. Jadi kita bisa memberikan wadah untuk kita bekerja sama dengan dokter, konselor, ataupun di bidang hukum. Kan saat ini kan juga concern juga tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita bisa juga konseling di situ, dan juga ada juga Women Unity, itu kita saling bergerak. Jadi antara individu dan individu itu bisa saling menguntungkan. Misal nih Mbak, saya bisa masak tapi saya nggak bisa berjualan. Nanti ada satu dari komunitas kita, dari ibu-ibu lainnya, dia nggak bisa masak tapi dia bisa berjualan. Yang itu kan kita bisa menemukan untuk saling berkomunikasi, akhirnya sama-sama tuh bersama-sama tuh bisa berkembang bersama gitu ya, untuk mengembangkan bakat dan minatnya antar jadi masing-masing bisa juga wanita. untuk menunjang ekonomi minimal untuk keluarganya sendiri dan juga untuk sekitar. Oke, jadi memang kalau boleh di-highlight pemirsa bahwa Jari Renjana ya, ini merupakan sebuah wadah untuk para wanita di Kota Kediri untuk sama-sama mencari perlindungan, untuk sama-sama berkembang bersama seperti itu. Nah, mungkin masyarakat yang ingin bergabung juga bisa dengan mudah ya untuk bergabung, untuk join di situ. Caranya seperti apa, Mbak? Bisa bergabung di Instagram kita di jarirenjana.id. Nanti di situ akan kita share kegiatan-kegiatan kita atau lab skill kita yang akan kita tawarkan. Jadi kita emang konsepnya dari perempuan untuk perempuan. Jadi kan kalau kita menunggu pelatihan dari kota kan terlalu lama, dan jadi kita berusaha untuk menggali dari perempuan Kota Kediri untuk perempuan Kota Kediri. Oke, dan semua pelatihan itu gratis ya tentu? Jadi atau gini, ada yang Mbak, berbayar? Jadi untuk ada benefitnya, jadi yang memberikan pelatihan itu bisa menerapkan HTM tapi kita monitoring. Jadi situ gitu, kan bisa iya. juga, misal mbaknya ibu rumah tangga ingin melakukan pelatihan membuat donat seperti itu. Nanti kita terapkan HTM tapi yang kita monitoring agar tidak terlalu tinggi. Jadi bisa diikuti dari kelas menengah Ke bawah sampai menengah ke atas. Jadi bisa yang mengikuti pun juga mendapatkan benefit. Harapannya dari pelatihan-pelatihan tersebut tercetus ide ekonomi kreatif untuk dapat dikembangkan. Iya, baik, luar biasa sekali. Dan kalau ke Mas Rangga kembali, ini kan ada tadi ya sebuah aplikasi ya. Itu bagaimana Anda merencanakan pengembangan aplikasi ini ke depan? Jadi untuk Satria Road Finder ini sendiri nantinya pengembangan kedepannya mungkin bisa terintegrasi juga dengan mungkin sarana transportasi umum lokal di Kota Kediri lainnya selain Satria. Kemudian kita akan juga menyasar ke para penyandang disabilitas. Jadi nantinya tak hanya pengguna biasa yang bisa menggunakan, tapi juga para penyandang disabilitas juga bisa menggunakan aplikasi tersebut. Oke, luar biasa sekali. Dan ini kalau masih mahasiswa ya, pasti ya, Mas Rangga ini sudah membuat inovasi dan tentunya menjadi sebuah inovasi unggulan dalam Innotech 2024 ini dalam kategori web atau aplikasi. Mungkin bisa disampaikan terakhir ke masyarakat bagaimana sih cara mengunduh atau nantinya ke depan agar masyarakat ini bisa tahu bahwa ini loh sekarang ini ada aplikasi untuk bis Satria di Kota Kediri. Ya, jadi sangat mudah sekali ya nantinya untuk kita dapat bisa menggunakan. Jadi cukup ketik pencarian di Play Store Satria Road atau Satria Bus Application. Nah, nanti akan ada aplikasi Bus Satria tersebut. Jadi sebenarnya aplikasinya ada dua, nanti untuk pengguna dan untuk pengemudi atau driver. Jadi yang untuk drivernya nanti dipergunakan untuk sopir-sopir Bus Satria, sedangkan yang untuk pengguna
nanti dipergunakan untuk masyarakat umum Kota Kediri. Oke, jadi untuk yang Mas Rangga ini yang untuk pengguna ya, yang digunakan atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh, luar biasa sekali pemirsa. Nah, itu tadi ya sebuah inovasi baru. Ada 3 inovasi yang sudah menjuarai dalam Innotech 2024 ini di Kota Kediri. Tentu ini juga menjadikan angin segar bagi masyarakat Kota Kediri, khususnya pemuda-pemudi, untuk nantinya di tahun 2025 Anda bisa kembali mencoba atau bisa mengikuti lomba Innotech di tahun 2025 nantinya. Tetaplah bersama kami dalam dialog khusus hari ini.